Kalau diurutkan dari atas, Aceh. Dari Aceh turun ke bawah, Kesultanan Langkat, Tanjung Purang. Dari Kesultanan Langkat turun ke bawah, Kesultanan Delhi. Itulah dia Istana Maimun dengan Masjid Raya. Dan turun ke bawah, Kesultanan Serdang. Sekarang jadi kabupaten namanya Sergi, Serdang Bedagi. Lalu turun ke bawah namanya Kesultanan Asahan. Sedangkan batubara dia tidak ikut Kesultanan Sergi, dia juga tidak ikut Kesultanan Asahan. Batubara itu otonomi khusus yang dipimpin oleh datuk-datuk. Salah satunya adalah Datuk Lima Laras yang capnya ketika dulu mereka menginduk ke Aceh. Tapi ketika Aceh lemah diserang Belanda, maka mereka mengikut yang kuat waktu itu Kesultanan Siak Sri Indrapura. Jadi anak-anak muda kita mesti mengerti sejarah bangsanya. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti sejarah bangsanya. Mengapa orang Toba bisa banyak di Tanjung Balai? Karena yang menghubungkan dari Danau Toba langsung ke Tanjung Balai ke tepi laut adalah Sungai Asahan. Makanya bendungan yang besar luar biasa, Bendungan Asahan, diresmikan oleh Wakil Presiden Proklamator Republik Kemerdekaan Indonesia Soekarno-Hatta. Bung Hatta lah yang meresmikan itu. Maka dulu banyak orang bercita-cita ingin menjadi insinyur karena gegap gempita megahnya peresmian Bendungan Asahan. Dulu digambarkan dalam duit 100 perak, kalau masih ingat. Yang ingat berarti udah tua. Lalu kemudian orang-orang hebat-hebat itu dulu juara musabaqah tilawatil Quran datang dari Kabupaten Asahan, dari Tanjung Balai. Pelatih qasidah dulu ada juara musabaqah Piala Presiden setiap tahun di Sumatera Utara berasal dari Kabupaten Asahan, Tanjung Balai. Dulu sepaket itu Tanjung Balai Asahan untuk memisahkannya dengan Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau. Lalu kemudian setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1946, lalu kemudian dibagi-bagi. Ada yang jadi kota, dulu namanya Kota Madia, ada yang jadi kabupaten, tapi dulu itu sepaket Tanjung Balai adalah ibu kota Kerajaan Melayu Islam Kebanggaan, yaitu Kerajaan Melayu Asahan. Lalu kemudian para alim ulama, sultan-sultan ini mengerti bahwa dia tidak paham untuk mengatur agama. Jadi dia hanya mengatur negara saja, kekuasaan, kesultanan. Adapun agama dia serahkan kepada orang yang mengerti agama, disebut dengan mufti. Mufti artinya orang yang mengeluarkan fatwa. Tak boleh orang berceramah halal haram, boleh tak boleh kalau tidak ada fatwa dari mufti. Mufti Kerajaan Asahan yang terkenal bernama Syekh Abdul Hamid, alumni dari Makkah Al-Mukarramah. Pulang Syekh Abdul Hamid ke Tanjung Balai, mendirikan sekolah. Salah satu murid yang belajar kepada Syekh Abdul Hamid, itulah dia salah satu ulama besar bernama Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, ulama kebanggaan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tidak hanya sekedar ulama ahli fikih, tapi dia punya buku dalam bidang ilmu mustalah hadis pakai bahasa Arab, dan dia juga punya ilmu debat kristologi, pembahasan debat antara Islam dengan Nasrani. Silakan dicari buku karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Imam besar Masjid Raya Kesultanan Delhi di Medan, namanya Syekh Hasan Maksum, murid langsung dari Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib. Suatu ketika Syekh Hasan Maksum sedang duduk di masjid, datanglah orang bertanya,
Syekh, ya nanti kalau Tuan Syekh meninggal, siapalah agaknya ulama yang menggantikan Tuan Syekh? Kebetulan waktu itu Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis masuk ke masjid, ditunjuknya, itulah nanti yang akan menggantikan aku. Lalu kemudian karya-karyanya sampai hari ini dipelajari di sekolah-sekolah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Murid dari seorang mufti di kerajaan Melayu Asahan. Lalu kemudian pada tahun 1946 terjadi pergolakan merah. Disebut pergolakan merah karena PKI mengamuk. Dia provokasi masyarakat, dia katakan kerajaan pro kepada Belanda dan seterusnya. Akhirnya masyarakat pun termakan isu. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan revolusi sosial. Padahal sebetulnya bukan revolusi sosial, tapi hasutan PKI. Dibunuhlah Sultan-Sultan Melayu. Sultan Langkat meninggal dunia, maaf cakap beribu maaf, anak gadisnya diperkosa, dan meninggal seorang penyair kebanggaan Melayu bernama Tengku Amir Hamzah. Darah itu mengalir sampai ke Tanjung Balai. Dan tahun 1946 itulah meninggal Syekh Abdul Hamid, mufti kerajaan Asahan, sekaligus juga beberapa pembesar kerajaan meninggal dunia pada revolusi 1946 itu. Jadi bercerita tentang hoax yang membangkitkan orang untuk berkelahi, adu domba, fitnah, itu sudah ada sebelum ada Instagram, Google, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Zaman dulu pun orang sudah termakan isu propaganda. Jadi kalau zaman sekarang orang mudah dihasut, apalagi sejak adanya fitnah medsos yang luar biasa. Lalu kemudian ulama-ulama, sebut sajalah penghafal Quran, qori-qori'ah, nasyid dan qasidah, alim ulama yang belajar, maka walaupun sudah tidak ada lagi kerajaan Asahan secara budaya masih ada, sultannya ada, tapi tidak punya kekuasaan karena sudah menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi karya-karya orang-orang Kabupaten Asahan Tanjung Balai itu tidak putus dimakan sejarah. Ada orang Tanjung Balai ini yang dapat gelar S1, S2, S3 dari Universitas Kairo, nun jauh di Mesir sana. Namanya Dr. Daud Rashid Sitorus. Ada orang Tanjung Balai Asahan ini yang juara musabaqah tilawatil Quran, hafal 30 juz tingkat nasional Indonesia, diundang ke Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1986-1987. Namanya Al-Mukarram Ustadz Armawi Abdurrahman. Didengar berita itu oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam, mendirikan sekolah tahfiz, dipanggilnya, diundangnya orang